Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara menyelesaikan soal uji Q Cochran dengan menggunakan software SPSS. Ya, langsung saja kita ke penjelasan. Cekidot. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyelesaikan kasus uji Q Cochran dengan menggunakan software SPSS. Di sini ada satu contoh soal, yaitu unit catering termasuk dalam usaha kecil menengah yang khusus memproduksi donat. Karena pangsa pasar mulai menyempit akibat dari banyaknya kompetitor usaha donat, maka divisi pemasaran mencoba membuat riset kecil untuk mengetahui preferensi atau kecenderungan untuk menyukai sesuatu konsumen terhadap rasa donat baru yang rencananya akan diproduksi khusus dengan harga yang tinggi. Karena biaya produksi untuk donat juga tinggi, maka penelitian ini terbatas, hanya melibatkan 10 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode penarikan contoh tertentu. Masing-masing responden diminta mencicipi dan menyatakan suka atau tidak suka terhadap rasa donat kreasi baru, yaitu wijen, jeruk purut, dan jahe. Bagian pengolahan divisi pemasaran sepakat untuk memberi kode 1 untuk respon suka dan kode 0 untuk respon tidak suka. Adapun data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel preferensi responden terhadap rasa donat. Di sini ada kolom responden yang berisi 10 nama responden, kemudian kolom rasa donat, yaitu ada rasa wijen, jeruk purut, dan jahe, kemudian data respon dari ke-10 responden yang menyatakan suka atau tidak suka terhadap rasa donat tertentu. Di sini juga dicantumkan bahwa sumber kasus ini adalah data fiktif. Pertanyaannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah proporsi konsumen yang suka adalah sama untuk ketiga rasa donat tersebut? Nah, langsung saja kita ke tahap penyelesaian. Pertama, kita buat rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesis yang digunakan dalam kasus ini adalah H0 menyatakan proporsi konsumen yang suka adalah sama untuk ketiga rasa donat unit catering, dan hipotesis alternatif atau H1-nya adalah proporsi konsumen yang suka ada yang berbeda pada ketiga rasa donat unit catering. Selanjutnya, untuk statistik uji, pertama kita buat tabel perlakuan. Langsung saja kita inputkan kode 1 untuk respon suka dan kode 0 untuk respon tidak suka. Nah, data-data disinilah yang nantinya akan kita inputkan ke software SPSS. Langsung saja kita lihat perhitungannya di software SPSS. Kami menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25. Kita buka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita close saja bagian ini. Kemudian, di sini kita lihat ada data view dan variable view. Pertama-tama kita akan menginputkan variable view sebelum menginputkan data-data kode 1 dan 0. Di variable view, kita inputkan variabel yang diketahui, yaitu di sini ada rasa wijen, jeruk purut, dan jahe. Langsung kita inputkan. Yang pertama adalah wijen. Tipenya adalah numerik. Weightnya kita biarkan 8. Nah, untuk desimalnya kita buat 0 karena data yang diinputkan hanyalah 1 dan 0, tidak ada desimal. Kemudian untuk label kita namakan saja rasa wijen. Untuk values-nya kita bisa biarkan non atau kita bisa inputkan value 1 untuk kode respon suka dan value 0 untuk kode respon tidak suka, seperti ini. Lalu kita klik OK. Untuk missingnya dibiarkan, columns-nya juga bisa dibiarkan 8. Untuk line-nya kita buat bisa center. Jadi nanti data yang ditampilkan akan berada di tengah. Kemudian untuk measure-nya, karena uji Q Cochran ini datanya berskala nominal dikotomis, kita pilih measure-nya nominal. Seperti ini. Berlaku juga sama untuk variabel lainnya. Selanjutnya ada jeruk purut. Di sini kan tidak boleh pakai spasi, kita pakai underscore. Jeruk purut seperti ini, kemudian tipenya numerik, weightnya 8, desimalnya 0. Labelnya kita beri label rasa jeruk purut
Kemudian values-nya kita inputkan juga value 1 untuk label suka dan value 0 untuk tidak suka. Seperti ini. Kita klik OK. Kemudian ininya diabaikan. Line-nya kita buat center dan measure-nya juga nominal. Terakhir ada jahe. Ini sama. Kemudian desimalnya 0. Labelnya kita beri nama rasa jahe. Values-nya kita beri 1 untuk kode respon suka dan 0 untuk kode respon tidak suka. Setelah itu kita klik OK. Missing columns-nya dibiarkan, line center dan measure-nya nominal. Setelah variabel ketiganya diinputkan, kita beralih ke data view. Di sini sudah muncul 3 variabel yang akan diolah. Setelah itu langsung saja kita inputkan data yang diketahui. Nah, di sini kan 1, kemudian grup hurufnya semuanya 0, dan jahe. Seperti ini. Nah, karena kita tadi menginputkan values 0 dan 1, kita bisa lihat di view, kemudian dicentang value labels. Bisa kita lihat mana kode respon suka dan tidak suka. Kemudian kita bisa tidak centang ininya. Kita bisa lihat data 1 dan 0-nya. Setelah ini kita akan menghitung uji Q Cochrane-nya. Pertama, klik Analyze. Karena uji Cochrane ini adalah statistik non-parametric, kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Kita pilih key related samples karena banyak perlakuannya ini lebih dari 2. Itu sebanyak 3 perlakuan atau 3 rasa. Kita pilih key related samples. Sini muncul. Nah, untuk tes variabel atau variabel yang akan diuji, kita inputkan ketiga variabel. Wijen, grup urut, dan jahe. Kemudian test type-nya atau tipe ujinya, di sini ada 3 pilihan. Pertama ada Friedman. Friedman ini jika datanya berskala ordinal. Kemudian Kendall's W ini datanya juga berskala ordinal. Perbedaannya adalah perbedaan antara Friedman dan Kendall's ini adalah pada rumus statistik uji. Nah, karena pada kasus ini kita memakai data berskala nominal dikotomis, kita pilih Cochrane's Q. Kita centang. Kemudian di exactnya kita pilih asymptotic only jika sampelnya kecil atau sampelnya sedikit. Di sini kita memiliki 10 sampel atau 10 responden, maka kita pilih asymptotic only. Nah, kalau misalnya sampelnya besar, kita pilih Monte Carlo dan beberapa pilihan lainnya bisa dipilih. Nah, di sini kita pilih asymptotic only, kemudian kita klik continue. Kemudian ke statistik ini, jika kita mau informasi tambahan lainnya, seperti statistik deskriptif dan kuartilnya. Karena kita hanya butuh Cochrane's Q-nya, kita bisa abaikan yang ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nanti di bagian output akan muncul seperti ini, Cochrane test. Di sini ada bagian frekuensi. Kita tahu untuk rasa wijen, frekuensi kode 0 ada sebanyak 1 dan kode 1 ada sebanyak 9. Kemudian rasa jeruk purut, frekuensi kode 0 ada 10 dan frekuensi kode 1 ada 0. Dan terakhir ada rasa jahe, frekuensi kode respon 0 ada 2 dan kode respon 1 ada 8. Selanjutnya di bagian tes statistik diperoleh informasi N-nya sebanyak 10 atau 10 responden. Kemudian Cochrane's Q-nya atau Q hitungnya adalah 16,222. Hasil ini sama seperti perhitungan manual sebelumnya. Kemudian di sini ada DF atau degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah 2 dan asumsinya adalah 0,000. Di sini juga ada keterangan bahwa angka 1 ini dianggap sebagai sukses.
Nah, kembali lagi ke slide tadi. Setelah menghitung statistik uji, baik tabel perlakuan dan perhitungan uji Q Cochrane-nya, kita ke kriteria pengujian. Jika Q hitungnya lebih dari atau sama dengan nilai Chi kuadrat, dalam hal ini alfa yang digunakan adalah 0,05 dan derajat kebebasannya adalah K-1. K di sini adalah banyak perlakuan, yaitu sebanyak 3. Jadi derajat kebebasannya adalah 2 dan nilai signya atau nilai P value-nya ini kurang dari atau sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika Q hitungnya kurang dari nilai Chi kuadrat dan nilai signya adalah lebih dari alfa, maka H0-nya diterima. Nah, seperti yang sudah ditampilkan pada software SPSS tadi, berdasarkan hasil pada output tes statistik, diperoleh banyak anggota sampelnya atau N adalah 10, nilai Cochrane Q atau Q hitungnya adalah 16,222, degree of freedom-nya adalah 2, dan nilai asumsinya adalah 0,000. Sehingga dapat kita bandingkan Q hitungnya adalah 16,222 ini lebih dari nilai Chi kuadrat dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasan 2. Nilai dari Chi kuadratnya adalah 5,991. Nilai ini diperoleh dari tabel distribusi Chi kuadrat, alfanya 0,05 dan derajat kebebasan 2. Didapat sekitar 5,99148. Kemudian nilai signya adalah 0,000. Ini kurang dari alfa yang digunakan, yaitu 0,05. Jadi kita menolak H0 dan menerima H1. Didapatlah kesimpulan dari kasus di atas adalah terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa proporsi konsumen yang suka ada yang berbeda pada ketiga rasa donat Judith Catherine. Seperti itu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Segala komentar, kritik, dan saran yang membangun sangat kami terima. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.